Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga Ananda berada dalam keadaan sehat walafiat. Dan pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih untuk hari ini. Syukur alhamdulillah kita hadir semua. Semoga kehadiran yang seperti ini bisa tetap dipertahankan untuk masa yang akan datang. Pada hari ini kita kembali dalam pembelajaran yang sangat kita tunggu, yakni materi tentang kesatuan wilayah. Pada materi kesatuan wilayah ini, tujuan pembelajaran kita adalah untuk mendeskripsikan 4 hal. Yang pertama, mendeskripsikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan isi Deklarasi Juanda. Yang ketiga, mendeskripsikan batas wilayah Indonesia. Dan yang keempat, mendeskripsikan wilayah laut Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dilihat di peta yang Ibu tampilkan, merupakan negara kepulauan. Negara Indonesia merupakan negara maritim. Mengapa? Karena wilayah Indonesia terdiri dari lautan yang sangat luas. Mengapa negara Indonesia disebut dengan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia? Yang pertama, terdapat di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A yang berbunyi, NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 yang mengatakan NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi. Dan yang keempat, juga di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 37 Ayat 5 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Adanya ketentuan ini dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini penting dirumuskan agar ada penegasan secara konstitusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi perubahan batas geografis sebuah negara akibat gerakan separatisme, sengketa perbatasan antar negara, atau pendudukan oleh negara asing. Selanjutnya adalah istilah Nusantara. Istilah Nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Cakupan kesatuan wilayah dibagi menjadi 4. Yang pertama, kesatuan politik. Kedua, kesatuan hukum. 3, kesatuan sosial budaya. Dan yang keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang berikutnya tentang Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda terjadi pada tanggal 13 Desember tahun 1957, yang isinya bahwa segala perairan di sekitar, di antara,
dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan negara Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Berdasarkan dari Deklarasi Juanda, Republik Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS tahun 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Materi yang ketiga, batas wilayah NKRI. Sebelah utara, Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia di bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Sebelah timur berbatasan dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Dan sebelah selatan berbatasan dengan wilayah darat Timor Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Selanjutnya, batas wilayah laut Negara Kesatuan Wilayah Indonesia. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, zona laut teritorial. Batas laut teritorial adalah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Yang kedua, zona landas kontinen. Batas landas kontinen diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif, yakni jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka, diukur dari garis dasar. Ini adalah gambaran pembagian wilayah laut NKRI menurut Konvensi Hukum Laut PBB. Selain dari itu, untuk wilayah daratan, Indonesia juga memiliki kedudukan dan peranan penting bagi tegaknya kedaulatan Republik Indonesia. Wilayah daratan merupakan tempat pemukiman atau kediaman warga negara atau penduduk Indonesia. Di atas wilayah daratan ini tempat berlangsungnya pemerintahan Republik Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah. Potensi wilayah daratan Indonesia tidak kalah besarnya dengan wilayah lautan. Di wilayah daratan Indonesia mengalir ratusan sungai, hamparan ribuan hektar area hutan, persawahan, dan perkebunan. Selain itu, di atas daratan Indonesia banyak berdiri kokoh gedung-gedung lembaga pemerintahan, pusat perbelanjaan, pemukiman penduduk. Di bawah daratan Indonesia juga terkandung kekayaan alam yang melimpah berupa bahan tambang seperti emas, batu bara, perak, tembaga, dan sebagainya. Hal-hal yang disebutkan tadi merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kemajuan negara kita tercinta yang harus selalu kita syukuri.
Selain wilayah lautan dan daratan, Indonesia juga mempunyai kekuasaan atas wilayah udara. Wilayah udara Indonesia adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan lautan Republik Indonesia. Berdasarkan konvensi di Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional, dijelaskan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara yang ada di atas wilayah negaranya. Negara kita mempunyai kekuasaan utuh atas seluruh wilayah udara yang berada di atas wilayah daratan dan lautan. Selain dari itu, Republik Indonesia juga masih mempunyai satu jenis wilayah lagi, yaitu wilayah ekstrateritorial. Apa itu wilayah ekstrateritorial? Yakni wilayah negara kita yang dalam kenyataannya terdapat di wilayah negara lain. Keberadaan wilayah ini diakui oleh hukum internasional. Perwujudan dari negara ini adalah kantor-kantor perwakilan diplomatik negara Republik Indonesia di negara lain. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Sebelum pembelajaran kini kita akhiri, sebaiknya Ananda semua dan kita bersama-sama menyimak sebuah nyanyian yang berjudul Rayuan Pulau Kelapa, di mana makna dari lagu ini adalah kekayaan Indonesia yang luar biasa. Mari sama-sama kita dengarkan. Baiklah, Ananda sekalian, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang kesatuan wilayah. Materi ini diulang kembali untuk dibaca dan dipahami, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari
materi tentang demokrasi. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita tutup, Ibu memiliki sebuah pantun dengan berakhirnya lirik rayuan Pulau Kelapa. Maka berakhir pula pembelajaran kita. Marilah bersama-sama kita berdoa. Jayalah selalu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.